Ayo rekaman. Oh, udah ya? Iya, iya. Halo friend, kembali lagi bersama aku Carol di Analysis 13. Oke, pada video kali ini aku bakal membahas sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, yaitu kisah inspiratif orang sukses dari berbagai belahan dunia. Dan pastinya seru juga nih friend buat dibahas bareng. So, gak usah banyak cincong, langsung aja kita bahas kisahnya. Buat kalian yang mungkin sekarang lagi memulai karir dengan menjadi pengusaha atau mungkin kerja kantoran, dan kalian merasa kalau usaha atau kerja kalian masih belum mendapatkan hasil yang maksimal, tenang, jangan putus asa dulu friend. Kisah-kisah dari orang sukses ini bakal membuat pikiran kalian terbuka friend, bahwa sesuatu yang maksimal membutuhkan pengorbanan yang maksimal pula. Yang pastinya aku sudah merangkumnya biar kalian lebih enjoy buat dengerinnya. Serta tidak lupa video kali ini dibagi menjadi part 1 dan part 2. Oke, jadi sekarang mending siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan selimut yang hangat. Mari kita tidur. Konten. Ya udah deh, selamat mendengarkan kisah part 1. Yang pertama, yakni Steve Jobs. Buat kalian nih, user Apple, entah itu smartphone atau laptop atau yang lain-lain ya, kalian tahu gak nih, mungkin sebelum nama perusahaan Apple sendiri berkembang pesat seperti sekarang, ternyata nih friend, ada sebuah kisah inspirasi jatuh bangunnya CEO atau penemu dari Apple, yakni Steve Jobs. Steve lahir dengan nama Paul Jobs di San Francisco, California, Amerika Serikat pada 24 Februari 1955 dan meninggal di Palo Alto, California 5 Oktober 2011 pada umur yang ke-56 tahun. Ayahnya merupakan seorang muslim dari Syria yang bernama Abdul Fattah Jandali dan ibunya Johannes Giebel, warga asli Amerika. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu serta ibunya yang hamil karena kecelakaan, Johannes ibunya bertekad jika anaknya lahir harus diadopsi oleh keluarga sarjana yang sukses. Akhirnya Steve Jobs sendiri diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs dari Mountain View, California, yang akhirnya menamai Steve Jobs ini sebagai Stephen Paul. Jobs sendiri pernah bersekolah di Cupertino Junior High School dan California, dan sering menghadiri kuliah setelah sekolah di Hewlett Packard Company di Palo Alto, California. Ia kemudian dipekerjakan di sana dan bekerja bersama Steve Wozniak sebagai karyawan musim panas. Nah, kabarnya nih friend, Steve Wozniak ini nantinya akan menjadi salah satu teman bisnis Steve dalam membuat inovasi media elektronik. Nah, di tahun 1972, Jobs lulus dari sekolah menengah atas dan mendaftar masuk ke Ridge College di Portland, Oregon. Meskipun akhirnya ia keluar setelah satu semester, ia melanjutkan audit kelasnya di Ridge seperti kelas kaligrafi. Nah, karena Steve Jobs ini keterbatasan dana dan ditambah lagi harus jauh dari orang tua demi pendidikannya, maka dia sendiri harus bertahan hidup dengan tidur di lantai kamar teman-temannya, lalu mengembalikan botol-botol Coca-Cola demi mendapatkan uang dan mendapatkan makanan gratis mingguan dengan cara pergi ke wihara setempat. Alhasil, pendidikannya pun tidak sia-sia buat masa depan Steve sendiri, karena waktu sukses-suksesnya, Steve Jobs pernah berkata, "Jika dulu aku tidak menghadiri kuliah tunggal di perguruan tinggi itu, maka Mac tidak akan memiliki beragam huruf cetak ataupun huruf dengan spasi sejajar." Ya, mungkin yang dimaksud Mac ini adalah produk Apple kategori laptop ya friend, yakni MacBook. Jadi friend, begitu giginya Steve ini sampai-sampai keluar dari kuliah utamanya dan mengikuti kuliah serabutan buat dapat ilmu-ilmunya. Pada musim gugur di tahun 1974, Jobs kembali ke California dan mulai menghadiri pertemuan di Homebrew Computer Club bersama Steve Wozniak. Ia mengambil pekerjaan sebagai teknisi di Atari, sebuah perusahaan pembuat berbagai permainan video game populer. Dengan tujuan utama Steve yakni menabung uang untuk melakukan perjalanan spiritual ke India. Jobs kemudian berangkat ke India untuk mengunjungi wihara bersama seorang teman dari Ridge College yang kelak menjadi karyawan Apple yang pertama. Singkatnya friend, Steve sendiri pergi ke India untuk mencari pencerahan spiritual. Ia pulang dalam keadaan menganut agama Buddha. Jobs kembali ke pekerjaan sebelumnya setelah pulang dari India tersebut, yaitu di Atari, dan diberikan tugas menciptakan papan sirkuit untuk permainan Breakout. Nah, menurut pendiri Atari, Nolan Bushnell menawarkan $100 untuk setiap chip yang dihapuskan di mesin ini.
Nah, Steve Jobs ini punya sedikit ketertarikan atau pengetahuan dalam desain papan sirkuit dan membuat persetujuan dengan Wozniak untuk membagi bonusnya sama rata jika Wozniak mampu meminimalkan jumlah chip. Perusahaan Atari sangat terkejut karena Wozniak mampu mengurangi jumlah chip sebanyak 50 buah. Sebuah desain yang sangat ketat sampai-sampai mustahil untuk menciptakan kembali di jalur perakitan. Nah, pada waktu itu Steve Jobs memberitahu Wozniak bahwa Atari hanya memberi mereka $700 bukannya $5.000, dan Wozniak pun mendapatkan bagian $350. Jadi sama-sama dibagi menjadi dua ya, sama Steve Jobs dan Steve Wozniak ini tadi, friend. Di tahun 1976, Steve Jobs bersama dua temannya yakni Steve Wozniak dan Ronald Wayne dengan pendanaan dari manajer pemasaran produk dan teknisi semi pensiun Intel akhirnya mendirikan perusahaan Apple. Sebelum mendirikan Apple bersama-sama, Wozniak sendiri adalah peretas barang elektronik. Jobs dan Wozniak telah berteman selama bertahun-tahun, mulai tahun 1971. Steve Jobs berusaha membuat Steve Wozniak ini tertarik untuk merakit komputer dan menjualnya. Karena Steve Jobs ini tahu kalau Wozniak ini orang yang berbakat dalam hal elektronik. Ketika perusahaan Apple terus meluas, maka perusahaan Apple sendiri mulai mencari eksekutif pengalaman untuk membantu mengelola ekspansinya. Maka di tahun 1978, Steve Jobs berhasil memancing John Sculley keluar dari Pepsi Coca-Cola, perusahaan minuman soda yang sudah berkembang pesat di zaman itu. Steve Jobs menawarkan Sculley untuk menjabat sebagai CEO Apple dengan berkata kepada John Sculley dengan kata-kata yang menurutku ini keren, friend, yakni, apakah kamu mau menjual kaleng soda sepanjang hidupmu? Atau kamu mau bekerja bersamaku dan mengubah dunia? Alhasil, John Sculley pun mampu meninggalkan zona nyamannya di Pepsi dan ikut dengan Steve Jobs. Nah, pada tahun berikutnya, friends, di sebuah pertemuan pemegang saham tahunan Apple, Jobs yang emosional memperkenalkan Macintosh kepada hadirin yang sangat antusias pada saat itu. Macintosh menjadi komputer kecil pertama yang sukses secara komersial dengan antarmuka pengguna grafis. Sementara itu, pengembangan MacBook yang awalnya proyeknya bukan dikerjakan oleh Jobs, akhirnya diambil alih oleh Jobs itu sendiri. Meski Steve Jobs digambarkan sebagai direktur Apple yang karismatik dan memiliki kreativitas di luar nalar manusia saat itu, sejumlah karyawannya ini justru malah melihat Jobs sebagai manajer yang selalu berubah pikiran dan temperamental. Dikarenakan di akhir tahun 1984, Apple mengalami masa sulitnya dan penurunan penjualan produk, John Sculley mengakhiri jabatan Steve Jobs sebagai kepala divisi Macintosh. Nah, pada waktu yang sama nih, friends, Steve Jobs ini tidak tinggal diam karena dia baru saja dikeluarkan dari project Macintosh. Steve Jobs pun mendirikan perusahaan komputer lain yang ini Next Computer. Seperti Apple, teknologi stasiun kerja Next sangat maju, namun industri ini menganggapnya sebagai barang mahal, hanya karyawan menengah yang mampu membelinya. Nah, stasiun kerja Next memiliki pengikut yang banyak karena kekuatan teknisnya dan sistem pengembang perangkat lunak. Jobs memasarkan produk Next di bidang ilmiah dan akademik karena teknologi baru yang inovatif dan eksperimental yang dimilikinya, seperti chip pemroses sinyal digital dan port Ethernet terpasang tetap. Netscape dianggap oleh Steve Jobs sebagai komputer antar pribadi yang ia percayai sebagai tahap selanjutnya setelah komputer pribadi. Pada masa ketika email hanyalah teks biasa bagi sebagian besar orang, Jobs suka mendemonstrasikan sistem email Next bernama Nextmail. Sebagai contoh dari filsafat antar pribadinya, Nextmail adalah suatu email yang mendukung grafis dan audio tempelan yang dapat dilihat dan diklik di dalam email. Steve Jobs sendiri dikabarkan sudah membeli The Graphics Group yang akhirnya berganti nama menjadi Pixar, friends. Jobs membelinya dari divisi grafis komputer Lucasfilm senilai $10 juta. Nah, pada tahun 1996, Apple mengumumkan bahwa mereka membeli Next, produk Steve Jobs, senilai $429 juta. Persetujuan ini diakhiri pada akhir 1996. Akhirnya membawa Jobs kembali ke perusahaan yang ia didirikan sendiri bersama temannya. Nah, Jobs menjadi kepala de facto setelah CEO sebelumnya diturunkan bulan Juli. Ia secara formal menjabat sebagai pimpinan eksekutif interim pada September 1997. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mulai bercabang dan memperkenalkan dan memperbarui peralatan digital lain melalui pengenalan pemutar musik portable iPod, terus perangkat lunak musik seperti digital iTunes dan iTunes Store. Di tahun 2007, Apple memasuki bisnis telepon seluler melalui pengenalan iPhone.
Nah, sebuah telepon seluler dengan tampilan multi sentuh yang juga memiliki fitur iPod. Dan singkatnya, Apple berhasil mengubah dunia web bergerak dengan terus mendorong inovasi. Nah, Jobs juga sering mengingatkan karyawannya bahwa seniman sejati mengirimkan karyanya. Steve Jobs dikagumi juga dikritik atas kemampuan persuasi dan kewirausahaan yang berjalan sangat sempurna, friend. Oke, friend, kita masuk di segmen yang pasti kalian tunggu-tunggu, yaitu kekayaan atau net worth dari Steve Jobs. Nah, Steve Jobs ini memegang 5.426 juta saham Apple serta 138 juta saham di Disney. Forbes, ya majalah Forbes yang kita tahu itu, memperkirakan kekayaan bersihnya mencapai 5,1 miliar US dollar pada tahun 2009, menjadikan Steve ini orang terkaya ke-43 di Amerika Serikat. Itu uang ya, uang 5,1 miliar US dollar. Kalau kalian beli kerupuk mungkin bisa buat makanin 20 keturunan kalian mungkin ya. Oke, itu adalah sebuah kisah inspiratif orang-orang sukses part 1. Gimana nih, friend? Udah cukup menginspirasi jiwa menitis kalian nggak nih? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sebelum aku tutup video part 1 ini, aku punya sebuah kesimpulan dan quote buat kalian nih yang ingin meraih kesuksesan, yaitu baiknya kamu cerdik seperti ular dan tetap tulus seperti merpati. Dalam arti, memang ada baiknya kalian tuh kerja keras, tapi kerja keras itu gak cukup, friend. Kalian harus mengimbanginya dengan kerja cerdas agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan juga kalian tetap harus tulus dalam mengerjakan sesuatu. Jangan kalian baru mulai kerja sudah sambat, ngeluh, atau bla bla bla. Tetaplah tulus dalam bekerja dan berinovasi. So, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa support kita dengan klik subscribe, like, dan share kemana aja. Dan kalau kalian punya pendapat atau masukan lain mengenai part 1 ini, tulis di kolom komentar ya, friend. Nantikan kisah orang sukses yang part kedua, yang pastinya bakal lebih menarik buat kalian, hanya di Analisis 13. Alright, thanks for watching. See you on part 2.